Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengselma Siti Sarah dengan NIM 2202010081 dari kelas manajemen C 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana praktik bisnis yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan PNM. Apa sih yang dimaksud dengan PNM? PNM yang sering disingkat dengan Permodalan Nasional Madani adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. PNM merupakan solusi peringkat kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Peran UMKM mampu untuk menggerakkan roda ekonomi. PNM membangun ekonomi kerakyatan. PNM memiliki dua bisnis pembiayaan. Yang pertama, PNM Mekar dan PNM Ulam. Apa sih yang dimaksud dengan PNM Mekar? PNM Mekar yaitu untuk mendampingi ibu prasejahtera, menanamkan semangat, disiplin, jujur, dan kerja keras. PNM Mekar terbagi menjadi dua, yaitu PNM konvensional dan PNM Mekar Syariah. PNM Mekar konvensional atau yang sering disebut dengan membina ekonomi keluarga sejahtera merupakan layanan pinjam modal untuk perempuan prasejahtera pelaku UMKM yang diluncurkan tahun 2015. Manfaatnya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, kompetensi kewirausahaan, dan pengembangan bisnis. Nasabah PNM Mekar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya ada PNM Mekar Syariah. PNM Mekar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditunjukkan bagi perempuan prasejahtera, pelaku usaha ultramikro. Melalui peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga, pembiayaan modal tanpa agunan, pembiasaan budaya menabung, peningkatan kompetensi kewirausahaan, dan pengembangan bisnis. Dalam akad syariah terbagi menjadi 3. Yang pertama, akad murabahah, yaitu perjanjian jual-beli antara Mekar Syariah atau pemberi pembiayaan dengan nasabah. Contohnya, Mekar Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambahkan dengan margin keuntungan yang disepakati antara Mekar Syariah dan nasabah. Kedua, ada akad wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama
kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Contohnya, dalam hal ini, mekar syariah memberikan kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada akad wadiyah, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, yaitu mekar nasabah harus bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Selanjutnya ada skema pemberdayaan PNM mekar. Yang pertama ada sosialisasi, seperti sebar brosur dan mengunjungi calon nasabah. Yang kedua, uji kelayakan, seperti survei rumah dan survei pendapatan. Yang ketiga, ada persiapan pembiayaan, yaitu pelatihan selama 5 hari. Dan yang keempat, ada pencairan. Dan yang terakhir, ada PKM, yaitu dan selanjutnya ada PNM ulam. Apa sih yang dimaksud dengan PNM ulam? PNM ulam yaitu memberikan modal untuk usaha mikro dan kecil. PNM ulam terbagi menjadi 2, konvensional dan syariah. PNM ulam konvensional merupakan layanan pinjam modal untuk usaha mikro dan kecil melalui penyaluran pembiayaan yang dilakukan secara langsung bagi perorangan maupun bidang usaha. Tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi berbagai program pelatihan dan jasa konsultan. Selanjutnya ada PNM Ulam Syariah, merupakan penyaluran pembiayaan yang dilakukan sesuai ketentuan prinsip syariah yang berdasarkan fatwa dan penyertaan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bagi pelaku usaha UMKM. Jenis akad yang digunakan oleh PNM Ulam Syariah menggunakan akad murabahah, yaitu pembiayaan berbasis jual beli yang menggunakan dengan menyatakan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjual. Harus melakukan beberapa cara untuk melakukan skema pembiayaan PNM ulam, seperti data market atau database internal PNM dan database dinas pasar setempat. Dan yang kedua, ada prospek dan kunjungan, seperti sebar brosur dan mengunjungi calon nasabah. Yang ketiga, ada survei atau verifikasi, seperti survei tempat usaha, kunjungan rumah calon nasabah, survei jaminan atau agunan calon nasabah, dan komit kredit. Dan yang keempat, ada akad kredit, seperti perjanjian kredit dan transfer via bank yang dituju. Yang kelima, ada monitoring pasca pencairan, seperti kunjungan dan monitoring usaha pasca pencairan maksimal 30 hari. Dan yang terakhir ada PKU atau nasabah, pembekalan dan pelatihan nasabah. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.